Shalom Ma, Bapak Ibu. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Selesai, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang memberikan penghiburan
kepada orang yang berduka cita, dan kekuatan kepada orang yang lemah. Arahkanlah telingamu kepada seruan mereka yang berduka cita dan menghadapi pencobaan. Dengarkanlah keluhan mereka dan jawablah permohonan mereka sesuai dengan rencanamu yang terbaik, agar mereka mengetahui dan mengakui bahwa Engkaulah penolong dan tempat perlindungan sesungguhnya dalam masa penderitaan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini yang tertulis dari Daniel 3, dimulai ayat yang ke-13, diakhiri ayat yang ke-18. Kita baca secara berganti-ganti. Sesudah itu Nabukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkalala, seruling, kecapi, rebab, gembus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Jika Allah kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, ialah memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga yang maha kudus, kami tidak layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa. Karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat yang keempat sampai yang kelima. Begini bunyinya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian firman Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Esther.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut, pada hari yang ketiga naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Warta Jemaat Minggu 17 setelah Trinitatis, tanggal 12 Oktober 2025. Yang pertama, Jakwarkur yang mengikuti ibadah tanggal 19 Oktober 2025. A. Minggu sesi pertama adalah Kur Lukas. B. Minggu sesi kedua adalah Kur Anugrah. C. Seksi ketiga adalah Kur Ina Ester dan Kur Naomi. Kedua, Sinode Am periode Sab 24 GKPI 2025. Sinode Am periode 24 GKPI 2025 akan dilaksanakan pada Selasa Minggu tanggal 14 sampai 19 Oktober 2025 di GKPI Center Pematang Siantar. Gereja kita mengutus pendeta jemaat, sekretaris jemaat, dan bendahara jemaat dan untuk mengikutinya. Yang ketiga, anggota jemaat yang bertambah. Mulai hari ini telah menjadi anggota jemaat kita keluarga Pirtoni Lingga dan Ibu Juliana Sitanggang, dan satu orang anak pindah dari GKPI Tegal Sari Resort Rukun Damai. Keluarga ini sekarang tinggal di Jalan Kiwi Raya Ujung nomor 455 Purnas Mandala Sektor Maria. Nanti diperkenalkan di sesi kedua sekarang. Yang kedua, mulai hari ini telah menjadi anggota jemaat kita Nyonya Siregar Boru Siburian, dalam kurung Rusta Siburian, pindah dari
Gereja GBI Tangha SP Batu Aji Batam, sekarang tinggal di Jalan Tirto Sari nomor 127 Sektor Galatia. Nanti keluarga ini diperkenalkan di sesi ketiga. 4. Penakbisan penatua gereja kita akan melaksanakan penakbisan 5 orang calon penatua menjadi penatua yang telah learning selama ini pada Minggu 26 Oktober 2025 pada ibadah sesi ketiga bahasa daerah. Yang kelima, hari Rabu 15 Oktober 2025 dilaksanakan kebaktian sektor di rumah anggota jemaat masuk pukul 20 WIB atau jam 8 malam. Tempat dan alamat berserta yang bertugas berada di tertib acara kita. Jadi kami persilakan keluarga Lingga untuk ke depan memperkenalkan dirinya kepada kita seluruhnya. Inilah anggota baru keluarga Pitoni Lingga dan Ibu Juliana Sitanggang. Semoga keluarga ini patuh terhadap peraturan gereja dan takut akan Tuhan dan diberkati. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Salam. Kita bernyanyi. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, yang ada dalam ruangan gereja, yang ada di pelataran, dan juga yang ada di GSG, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 1 dimulai dari ayat 8 sampai ayat 15.
Kita akan membaca secara bergantian. Saya mengundang kita membuka Alkitab kita. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Sampai sedemikian jauh pembacaan. Memberitakan Injil dengan segenap hati. Itu yang menjadi tema bagi kita pada minggu hari ini. Bapak Ibu, kita mau diingatkan bahwa kita yang hadir saat ini bukan saja hanya untuk menerima Injil, tetapi juga untuk memberitakannya dengan segenap hati. Memberitakan Injil. Tentu kita bertanya, apa sih Injil itu? Kata Injil dari kata Yunani Evangelion yang artinya kabar baik. Kalau ada kabar baik, tentu ada juga kabar tidak baik. Oleh karena itu, yang mau kita beritakan adalah kabar yang baik. Rupanya kabar yang kita sampaikan itu punya pengaruh bagi orang yang menerima. Misalnya kita sampaikan kabar yang baik, tentu itu akan membuat orang bergembira. Tetapi kalau kita sampaikan kabar yang tidak baik, kabar duka, itu akan membuat orang yang menerima kabar itu menjadi sedih. Jadi setiap kabar itu punya dampak bagi orang. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Kabar yang bagaimana yang mau kita sampaikan. Kalaupun dikatakan Evangelion kabar baik yang bagaimana itu? Kalau sekarang ini kan melalui WA apa semua sekarang banyak kabar baik, tapi buntutnya apa? Penipuan. Yang dibilanglah kita dapatkan undian, dapat ini dan ini. Bahkan yang belum dapat pasangan pun katanya bakal dapat jodoh dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kabar baik Injil yang dimaksud oleh Paulus dalam pembacaan kita, kalau di ayat 16 dikatakannya begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil kabar baik yang dimaksud oleh Paulus adalah kabar tentang kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Jadi kalau kabar yang membuat orang susah, itu enggak usahlah disampaikan.
Yang namanya hoax itu nggak usahlah disampaikan. Walaupun jari-jari kita ini kadang-kadang terlalu aktif, begitu cepat untuk meneruskan berita hoax itu. Karena kita harus memahami, memilah berita yang mana yang mau kita sampaikan, kita teruskan dengan segenap hati. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara dikatakan, Paulus ingin memberitakannya dengan segenap hati. Kata segenap hati dalam bahasa Yunani bisa diterjemahkan secara bebas dengan seluruh keberadaannya. Jadi dengan seluruh keberadaannya, dimanapun dia berada, di sana dia mau memberitakan tentang kekuatan Allah yang telah menyelamatkan orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pahami seolah-olah kalau Bapak Ibu kerja di kantor, pekerjaan Bapak Ibu hanya sebatas mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh negara kepada saudara. Tapi ada di sana, di tempat Anda berada saat itu, tugas lain, panggilan lain, yaitu memberitakan tentang keselamatan yang telah disediakan oleh Allah. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diajak saat ini untuk mencoba mencermati karakteristik dari hati yang mau memberitakan Injil. Pertama dikatakan oleh pengalaman Paulus di sini, hati yang bersyukur. Paulus katakan, aku mengucap syukur kepada Allahku sebab imanmu tersiar, diberitakan di seluruh dunia. Paulus bersyukur atas iman dari orang-orang percaya yang ada di Roma saat itu. Walaupun Paulus sendiri belum pernah ke Roma. Tapi ketika dia mendengar berita bahwa iman percaya orang-orang yang ada di Roma, di jemaat Roma itu telah tersiar sampai ke seluruh dunia pada masa itu. Dia bersyukur. Jadi di sini mau mengatakan memberitakan Injil dimulai dengan hati yang penuh dengan syukur. Tanpa hati yang dipenuhi dengan syukur, kita tidak akan mampu memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil dengan benar digerakkan oleh sukacita melihat pekerjaan Allah dalam hidup orang lain. Bersukacita atas pekerjaan Allah terhadap hidup orang lain. Jadi kalau orang lain itu diberikan sukacita oleh Allah, hidupannya berhasil, maka kita juga harusnya bersyukur. Tapi dalam praktiknya bagaimana? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini yang jadi pada kita. Oleh karena itu, supaya kita terhindar dari susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, sebaliknya. Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah, hati kita harus dipenuhi dengan rasa syukur. Selanjutnya dikatakan hati yang setia dan berdoa. Paulus katakan, Allah yang kulayani menjadi saksi bahwa aku tak henti-hentinya mengingat kamu. Mengingat orang yang berhasil tadi. Mengingat orang yang Allah telah menyatakan pekerjaannya. Bapak Ibu,
Biasanya kalau kita ingat-ingat orang berhasil, orang sukses, gimana kira-kira? Kita makin senang atau makin stres? Kok dia bisa sukses, kok aku tidak? Kok pekerjaan dia kelihatannya seperti diberkati oleh Tuhan, kok pekerjaanku tidak? Jadi yang selalu ada dalam benak kita ini, ya sulitlah untuk membayangkan orang-orang yang sukses. Tapi Paulus katakan, dia selalu mengingat orang-orang yang imannya telah bertumbuh. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, biarlah kita mau disadarkan bahwa kita memiliki hati yang setia dan senantiasa berdoa. Karena apa? Karena Paulus memperlihatkan bahwa pelayanan dalam memberitakan Injil bukan karena strategi yang dirancang oleh manusia. Sebaliknya keberhasilan itu karena kuasa Allah melalui doa yang senantiasa bekerja. Orang yang senantiasa berdoa tentu memiliki hati yang lembut, hati yang sabar, hati yang penuh kasih. Pernah kita membayangkan ada orang yang setiap hari berdoa dari pagi sampai sore berdoa terus, tapi mulutnya merepet terus, kasar, merespon dengan cepat hal-hal. Orang yang senantiasa berdoa, hatinya akan dipenuhi dengan kelemah lembutan. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang yang senantiasa setia dan berdoa. Selanjutnya, dikatakan dalam pembacaan ini, hati yang rindu untuk membagikan Injil. Paulus katakan, aku ingin melihat kamu supaya aku dapat memberikan karunia rohani kepadamu. Ada kerinduan dalam diri Paulus untuk berjumpa dengan orang-orang yang ada di Roma. Memang faktanya dia belum pernah berjumpa dengan mereka. Tapi dia memiliki kerinduan untuk berjumpa. Perjumpaannya untuk apa? Dalam pembacaan ini, agar mereka dikuatkan. Paulus dikuatkan, mereka juga dikuatkan. Itulah kalau bertemu sesama orang percaya. Kalau zaman sekarang kalau bertemu, berkumpul orang percaya, apa yang dibahas? Apakah tentang Injil atau gosip? Ini menjadi pergumulan tersebut. Bahwa sesungguhnya ketika kita ingin berjumpa dengan orang lain, kerinduan itu untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya orang lain itu juga dikuatkan. Kita juga akan semakin dikuat. Kita punya pengalaman, mereka juga punya pengalaman. Akhirnya pengalaman itu saling menopang. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Poin yang berikutnya dikatakan, hati yang merasa berhutang. Kenapa dikatakan Paulus merasa terus berhutang? Karena dia sadar bahwa Injil yang merupakan kekuatan Allah yang telah menyelamatkannya, yang telah mengubah pola hidupnya, kekuatan Allah yang telah membangkitkan Kristus dari kematian itu adalah titipan yang diterima oleh dia. Artinya kalau namanya titipan itu bukan hanya untuk dirinya. Dia harus teruskan kepada orang lain. Dan dia harus kembalikan itu lagi kepada Allah yang memberi. Oleh karena itu Paulus merasa bahwa kabar keselamatan, kabar Injil yang luar biasa yang telah menyelamatkannya itu, walaupun sudah diterimanya,
dia tidak akan pernah tenang sebelum orang lain mendengar berita itu. Ini agak berbeda, ada dulu kami kenal satu anggota jemaat juga di tempat lain. Kalau bertelepon dengan anggota jemaat ini, pasti gosip melulu. Dan dia mencoba mencari informasi dari saya juga. Kayak mana ini emang pendeta begini. Karena saya sudah kenal, saya berhati-hati. Karena bisa saja apa yang saya sampaikan itu jadi gosip lagi. Artinya apa? Kalau untuk menemuskan gosip itu banyak orang yang cepat. Tapi untuk meneruskan kabar baik, berita sukacita itu, masih sedikit orang yang berhutang. Artinya kalau kita menerima informasi ada gitu, kau udah dengar berita ini? Belum. Hanya sama kau ini kuceritakan ya. Jangan ceritakan sama orang lain. Dan dia akan berusaha besok jumpai siapapun lagi. Supaya apa? Supaya berita itu terus tersebar. Bukan berhutang yang demikian. Yang mau disampaikan berhutang di sini adalah kabar baik. Kabar keselamatan Allah. Yang buat apa? Yang membuat orang untuk semangat menjalani hidupnya. Oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, kita mau disadarkan bahwa memberitakan Injil bukanlah pilihan. Kita tidak bisa memilih. Kita karena memang tidak dikasih kesempatan untuk memilih. Tapi itu adalah tanggung jawab kita. Berita Injil itu telah disampaikan kepada kita. Kekuatan Allah yang menyelamatkan itu telah disampaikan kepada kita. Dan kita telah menerimanya. Karena itu tanggung jawab kita adalah meneruskannya, memberitakannya. Selanjutnya, memberitakan Injil dengan segenap hati berarti tidak lagi menunda-nunda. Tidak lagi memilih kapan. Dan tidak menyerah. Artinya dimanapun keberadaan kita, di tempat kita bekerja. Di sana juga kita mau memberitakan tentang kekuatan Allah. Tidak harus menjadi pendeta. Tidak harus jadi sintua. Tidak harus menjadi pengkhotbah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Ada cerita tentang seseorang yang buta huruf. Tahu maksudnya di buta huruf? Yang tidak bisa membaca. Dia belanja, disuruh membeli penyedap. Bumbu penyedap. Dulu kan ada namanya Ajinomoto, kemudian ada satu lagi Sasa. Karena memang yang populer itu kan dulu Ajinomoto. Padahal dia disuruh beli Sasa. Maka dia bilang, Ajinomoto. Dikasih Sasa. Bukan ini. Ini bukan Ajinomoto. Karena yang dia tahu hanya itu. Dia hanya lihat gambar. Demikian juga banyak orang. Mereka tidak bisa baca. Tidak dikenal istilah huruf A, B, C dan lain, tidak bisa membaca. Tetapi orang yang buta huruf itu pun bisa membaca berita Injil yang ada dalam diri kita. Melalui apa? Melalui hidup kita. Dia tidak bisa baca Alkitab. Karena memang buta huruf. Dari mana dia tahu tentang Kristus? Bagaimana tahu dia tentang berita Injil itu? Ya, dia hanya bisa membaca dari pola hidup orang-orang yang telah mendapatkan Injil itu. Kalau pola hidup orang itu berbeda dari apa yang tertulis,
maka salahlah si buta huruf tadi membacanya. Makanya kita bisa membayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara, jam 12 siang itu adalah jam yang paling terik matahari. Pernah perhatikan kalau lagi di luar jam 12 siang itu kondisi wajah bagaimana? Adakah jam 12 siang wajah itu tersenyum? Kalau di ruangan ber-AC mungkin bisa. Tapi kalau lagi di luar, jam 12 siang itu sulit untuk tersenyum. Seandainya pada saat jam 12 itulah mereka membaca hidup kita. Apa yang mereka katakan yang buta huruf tadi? Hidup orang Kristen itu enggak enak. Kenapa? Wajahnya murung terus. Tetapi sebaliknya ketika dia melihat orang Kristen itu wajahnya penuh dengan ceria, maka dia akan bilang, sungguh luar biasa orang Kristen itu. Hidupnya senantiasa ceria. Oleh karena itu Bapak Ibu sadarlah. Memberitakan Injil bukan harus berkata-kata. Tetapi dengan hati, dengan tindakan, orang akan bisa membaca itu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Berkati menjadi kuat kuasa yang senantiasa menuntun hidup kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh bersekutu bersama karena kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Kami juga bersyukur untuk pertambahan usia, berbagai keberhasilan. Juga kami membawakan jemaat-Mu yang bergumul dengan berbagai permasalahan dalam hidupnya. Jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Nyonya Shibuya Boru Tajulu dari sektor Philadelphia. Begitu juga Nyonya Utagalung Boru Siombing dari sektor Maria. Kau Tuhan yang menopang mereka dalam kondisi kesehatan mereka. Begitu juga setiap jemaat-Mu yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Yang hingga saat ini mereka dalam proses pemulihan. Engkau juga yang menopang menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk keluarga Lingga Enang Boru Tanggang dan seorang anak yang telah menjadi anggota jemaat di tempat-Mu ini. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga anggota jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga membawa secara khusus perjalanan gereja-Mu GKPI yang mulai hari Selasa sampai hari Minggu tanggal 14 sampai 19 Oktober ini akan melaksanakan sinode ampriode, dan dalam proses itu akan diadakan pemilihan fungsionaris di aras sinode, bishop, sekjen, ketua BPRP, dan juga anggota majelis sinode. Biarlah semua proses pemilihan itu boleh berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga untuk seluruh peserta sinode. Engkau juga Tuhan yang memberkati dan memberikan hikmat, sehingga melalui seluruh peserta sinode, perjalanan gereja-Mu boleh merumuskan bersama hal-hal yang akan dilakukan oleh gereja. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi.
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kejadian 4 ayat 4. Itulah firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita di saat memberikan persembahan. Amin.
sejati di hadapan tangan-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Harta dan karya, harta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, harta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagimu, dan berkati angka imanku. Harta dan karya, harta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai dan sukacita Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kita harus